Monggo Bu Ima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mega. Waalaikumsalam Bu Ima. Bagaimana kabarnya Bu Ima? Ya, alhamdulillah baik Bapak. Gimana Bapak? Kemarin sudah chat saya untuk melakukan coaching dengan Pak Agung. Apa sudah siap Bapak? Alhamdulillah Bu Ima, sudah siap. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Ima. Iya Bapak. Sebelum melakukan coaching dengan Pak Agung, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Mega. Nantinya pada saat Pak Mega melakukan coaching dengan Pak Agung, nanti saya akan mengobservasi Pak Mega bagaimana Pak Mega sendiri melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, atau Pak Mega juga harus memperhatikan yang namanya rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian ini nantinya saya akan mengobservasi percakapan Pak Mega nanti dengan Pak Agung. Rubrik penilaian itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, atau masih kurang atau bagaimana. Jadi nantinya saya akan mengobserver Pak Mega, percakapannya, komunikasinya, apakah si Kuci sendiri sudah merasa nyaman dengan percakapan dengan Pak Mega sehingga si Kuci ini bisa menyampaikan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Pak Mega itu tugasnya menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat mencari solusi sendiri si Kuci ini, seperti itu. Jadi saya mengobservasi percakapan Pak Mega nantinya dengan Pak Agung. Bu. Ya, di mana prinsip coaching itu sendiri ada 3 ya Bapak. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi sebelum melakukan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dengan Pak Mega. Kompetensi apa yang ingin Bapak Mega kembangkan di coaching ini? Kali ini pada coaching ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama present Bu, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Pak Mega, jadi nantinya selama proses coaching ini saya akan mengobservasi Pak Mega apakah sudah melakukan ketiga hal itu yang mau dikembangkan oleh Pak Mega sendiri. Baik Pak Mega, saya tunggu proses coachingnya dengan Pak Agung. Baik. Ibu. Pak, saya akan mengobservasi Pak Mega dengan Pak Agung nantinya. Matur nuwun Ibu atas waktunya. Ya Bapak, terima kasih. Sama-sama. Pak Agung. Halo, Pak Agung. Pak Agungnya baik. Pak Agung, monggo. Ya, monggo Pak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya? Masih baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Semoga kita diberikan nikmat sehat, Pak, untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas sehari-hari kita mengajar layaknya seorang pendidik di sekolah. Ini Bapak Agung, kapan hari chat saya ini mau nelpon ini, kira-kira ada apa ini yang mungkin mau disampaikan Bapak? Ya, ini yang mau saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi intinya ada beberapa hal yang perlu
saya kembangkan di sini, tapi ternyata banyak dari mereka ini kurang dalam hal, kurang dalam hal waktu. Dalam hal waktu kenapa? Pada saat ini intinya di saat kelas kosong, kebanyakan yang saya lihat di sini adalah kalau ada kelas kosong pasti di situ anak-anak rame. Pak. Jadi kelas-kelas yang kosong itu padahal semua guru sudah ada. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan masalahnya adalah bagaimana kelas itu bisa kosong, terus ada kegaduhan di situ karena memang tidak ada gurunya, intinya seperti itu. Kalau misalkan anak itu ada gurunya, di dalam kelas itu ada gurunya, pasti kelas itu tidak akan ramai, maka kelas biasanya kondusif. Tuh. Nah, biasanya hal ini terjadi itu pada saat jam-jam setelah pembiasaan pagi dan setelah istirahat. Ini yang saya perhatikan di beberapa kelas. Jadi seperti ini kondisinya. Terus Bapak, berkaitan dengan kondisi yang seperti itu Bapak ya, kira-kira apa yang ingin Bapak ini, perubahan apa yang ingin Bapak lakukan? Tidak banyak perubahan, cuma intinya gini, jika di dalam kelas itu tidak ada guru, maka anak-anak rame. Intinya pada jam-jam rawan seperti jam masuk kelas setelah kegiatan pembiasaan, ini adalah jam rawan. Anak-anak pasti rame kalau tidak ada guru. Ini seharusnya guru itu sudah menanti di kelas atau di depan kelas setelah kegiatan pembiasaan. Itu yang pertama. Ini karena jam-jam rawan. Iya. Setelah itu biasanya kalau setelah istirahat, nah itu juga sama. Dalam masa istirahat anak-anak itu kan setelah istirahat mau masuk kelas masih ramai. Nah, dan juga seharusnya guru itu sudah menyelesaikannya sebelum waktu istirahat mau selesai. Ini kondisinya itu masih kondusif. Dan kami seperti itu. Ini tentang permasalahan kondisi di mana mungkin dari pagi yang awal pagi setelah dan juga setelah istirahat. Nah, kira-kira ini Bapak, kalau kondisi idealnya ya Pak ya, misalkan katakanlah dari 1 sampai 10 kondisinya katakanlah bagus ya, baiklah katakanlah dari 1 sampai 10. Nah, di saat ini sekarang ini kondisi tersebut di posisi berapa Bapak? Kalau misalkan tergantung, ini tergantung dari masing-masing guru, bagaimana guru itu bisa menyikapi pada saat jam-jam rawan tersebut. Karena apa? Kita tidak bisa menyalahkan siswa pada saat kelas itu kosong, tidak bisa. Karena apa? Siswa itu ramai karena guru tidak ada, itu lumrah. Iya. Jika kondisi seperti ini itu diteruskan, ini juga tidak baik
bagi kondisi anak itu sendiri. Anak itu berhak untuk menerima pembelajaran. Jadi intinya kalau misalkan jam pagi, jam-jam rawan, seyogyanya lah kita harus tepat waktu dalam memasuki kelas agar tidak terjadi kekosongan kelas. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk menilai 1 sampai 10, Oke, Bapak. ya untuk menilai, jadi dari ini perlu sebuah kolaborasi dari guru. Tanpa ada kolaborasi, tanpa ada siapa yang menjadi tauladan, siapa yang menjadi contoh, ini tidak akan bergeming, tetap seperti pembiasaan yang lalu. Benar. Jadi kalau misalkan menilai dari kondisi seperti ini masih setara lah, masih intinya masih ada tingkat kesadaran guru itu masih ada. Ya ada beberapa oknum aja yang jadi nilainya mungkin kita 8 lah. 8 masih ya, Pak. pokok. Oke. Baik Bapak. Tadi Bapak sudah menyampaikan tentang solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kira-kira kondisi idealnya juga tadi 1 sampai 10. Bapak sudah menyebutkan tadi di angka 8, di posisi 8. Nah, apakah ada keinginan untuk sampai tinggi Bapak? Sampai 10 mungkinkah kondisi menjadi betul-betul ideal ini bagi sekolah-sekolah yang lain juga? Itu bisa diciptakan kalau dari beberapa oknum ini mempunyai kesadaran masing-masing. Oke. Dan tingkatkan bisa. Dan juga melihat pada guru-guru yang menjadi contoh. Kecuali biasanya ini yang tertib itu adalah guru kelas rendah. Pasti juga kalau misalkan ini tidak dibiasakan guru kelas rendah, ya amburadul. Jadi guru rendah ini sangat-sangat disiplin karena kelas rendah itu masih kelas 1, ini masih perlu ada tuntunan dan bimbingan. Oke. Baik sekali Bapak. Jadi kondisi yang diharapkan sebenarnya adalah kondisi ideal yang terus meningkat, juga dari kesadaran para guru utamanya demi kemajuan peserta didik. Terus ini Bapak lagi tentang rencana ke depan. Kira-kira ini Bapak Agung ini akan merencanakan seperti apa? Mungkin ada langkah-langkah untuk perkembangan yang lebih baik begitu Bapak? Kalau langkah-langkah kita tidak bisa, kita sama-sama guru biasanya, kita nggak bisa untuk memberikan kayak nasihat atau apa, karena menyangkut pada perasaan dan harga diri masing-masing guru. Benar. Jadi kalau misalkan saya melihat kondisi seperti ini, maka sepatutlah kita itu menjadi sebuah contoh. Itu aja dulu. Oke. Kita melakukan perbuatan baik dulu. Intinya sih, yang berasal dari diri kita sendiri. Intinya itu. Jadi kalau misalkan kita sudah memberikan contoh pada diri kita baik, entah itu ditiru ataupun tidak, itu kita kembalikan ke masing-masing. Oke. Bagus sekali Bapak. Itu rencana juga termasuk langkah-langkah untuk memberikan contoh tauladan bagi rekan-rekan yang lain. Nah, kira-kira ini Bapak untuk melakukan itu semua Bapak memerlukan ini kira-kira bantuan siapakah atau berkolaborasi dengan siapa Bapak? Kira-kira. Kalau berkolaborasi kita pada rekan guru ya kita pakai yang terdekat dulu.
contoh di kelas 5 ke yang paling dekat aja dulu kita. Baru kelas setelah itu paling dekat, baru kita yang baik-baik kita contoh dari kelas 1, kelas 2 itu orang sudah baik kan. Nah, ini kita ajar kolaborasi. Biasanya agar kalau misalkan 6 kelas, itu ada 6 kelas, semuanya kecuali salah satu kelas yang tidak menghindarkan masuk kami, ini akan menjadi sebuah contoh bagi guru yang merasakannya nanti. Contohnya di kelas 4 kurang ini, yang lainnya sudah oke, jadi nanti biar harus sendiri, gurunya biar merasakan. Memberikan nasihat, Bapak kita memberikan pembenaran. Oke, berarti Bapak sudah mempunyai ini ya rencana mungkin tentang berkolaborasi dengan siapa. Semoga nanti kedepannya bisa sukses selalu Bapak ya. Kira-kira dari percakapan ini Bapak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan ini? Saya ngomongan dengan jenengan selaku coach ya, enjoy saja, tidak ada beban sama sekali buat saya. Alhamdulillah. Nah ya, ini adalah sebuah persoalan pendidikan yang harus dipikirkan bersama. Jadi saya tidak ada beban, tidak ada intinya itu ada paksaan atau bagaimanapun ya, tapi enjoy aja saya dengan jenengan sebagai coach. Jadi kita di sini ingin membentuk sebuah segi emas. Tiga emas. Jadi dalam segitiga emas ini harus ada dukungan antara ya, sekolah, siswa, dan orang tua. Oke, benar sekali Bapak. Itu adalah apa ya? Juga termasuk harapan dari Bapak ke depannya supaya antara segi emas tadi, pemimpin juga rekan maupun siswa semua yang dilibatkan bisa mengerti dengan kesadaran tentang bagaimana di perkembangan ke depannya lebih baik lagi. Mungkin cukup kali ini percakapan kita Bapak, karena berhubung sudah waktu yang sudah melebihi. Mungkin lain kali kita akan bahas lagi, di lain waktu kita bercakap-cakap lagi Bapak Agung. Oke, terima kasih Bapak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Im. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mega, gimana perasaannya tadi Pak? Alhamdulillah perasaannya Bu, sudah melakukan coaching kali ini, jadi juga percakapan tadi melakukannya dengan alur tirta gitu ya, juga menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, begitu Ibu? Ya, betul sekali Bapak. Jadi saya mengamati, mengobservasi Pak Megas selaku coach sudah baik sekali dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Mungkin Pak Megas sudah ini ya, sudah komunikasinya sudah memang direncanakan seperti itu. Oke, Ibu. Ya. Untuk tadi coaching yang saya perhatikan Bapak Mega, di sini saya melihat ada pertanyaan yang sangat berbobot sekali yang sudah diajukan oleh Pak Mega, dan itu juga bagus sekali sehingga proses coachingnya juga menarik sekali, mengalir begitu indahnya komunikasinya dengan Pak Agung dan Pak Agung. Terima kasih Bu. Pak Agung sendiri begitu nyaman sebagai coaching untuk menyampaikan permasalahannya, sehingga juga Pak Mega bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga si kucingnya sendiri
Pak Agung juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu sudah bagus Pak Mega. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian yang saya tanyakan kepada Pak Mega, potensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Mega berdasarkan hasil kucing tadi, Bapak? Oke. Jadi gini, Bu, berdasarkan kucing tadi mungkin yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang Ibu, kompetensi saya, yaitu cara memahami lagi proses kucing sehingga nanti saya dapat melakukan kucing lebih baik lagi ke depannya. Begitu, Ibu. Ya, baik Pak Mega, sangat bagus sekali ya Pak. Jadi Pak Mega ingin mengembangkan identifikasi permasalahan itu menjadi lebih menarik dan lebih dalam lagi, mungkin seperti itu ya Bapak ya. Dari proses kucing tadi pastinya Pak Mega mempunyai harapan. Kira-kira apa harapan Pak Mega ke depannya nanti? Jadi harapan ke depannya antara coach dan kucing yaitu merasa nyaman, saling menghargai, dan juga ini Bu, semuanya bisa mengatasi permasalahannya sendiri gitu. Dan juga bisa mengembangkan kompetensi masing-masing karena kita sebagai pendidik untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di sekolah, begitu Ibu. Ya, bagus sekali Pak Mega. Semoga dengan harapan itu potensi yang dikembangkan semakin melangkah lebih baik lagi ya Pak ya, sesuai dengan alur cerita. Amin. Saya kira itu saja observasi yang saya lakukan kepada Pak Mega sekaligus sebagai coach ya Bapak ya. Sudah baik sekali, sudah bagus sekali ya Bapak. Semoga semangat dan semakin sukses Pak Mega. Amin, terima kasih Bu, amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.